Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Nindya Putri dengan NIM 21329061 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Yang pertama, sistem komputer. Pengertian komputer menurut Robert, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input. Proses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut William, komputer adalah mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data berupa fakta-fakta dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Menurut Donald, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Yang terakhir, menurut Hamaker, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Adapun fungsi komputer, yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Sebagai alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri, menjadi alat bantu produksi entertainment, alat bantu periksa kesehatan, serta komputer menjadi alat bantu kendali perang. Sistem komputer. Yang pertama, hardware, perangkat keras, adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua, software, perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga, brandware. Brandware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Adapun sistem bilangan komputer, yang pertama, bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10. Yang kedua, bilangan biner, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2. Yang ketiga, bilangan oktal, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8. Yang terakhir, bilangan heksadesimal, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16. Fungsi software secara umum, yang pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan, yang kedua mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama, yang ketiga penghubung antara software dan hardware, yang keempat penerjemah software dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, yang terakhir sebagai pengidentifikasi program. Adapun perangkat lunak sistem, yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua sistem operasi, yang ketiga utility. Perangkat lunak aplikasi, yang pertama perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak pengembangan media, serta perangkat lunak rekayasa produk. 2. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Algoris. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar Al-Muqabalah, yang berarti buku pemugaran dan pengurangan. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma Pruten, yaitu pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Bransenham, yaitu untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Dan yang terakhir, algoritma Krat-Moritz-Prat, untuk mencari suatu pola dalam teks. Model penyusunan algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua, dengan diagram alur, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian berupa diagram dan penggambaran susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alam. Adapun cara menulis algoritma, yang pertama, menggunakan pseudocode, yaitu deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktur dari suatu bahasa pemrograman, yang bertujuan agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua, menggunakan flowchart.
suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dalam suatu program. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.